aku mau ngomong selamat pagi, tapi ini udah mau siang. Teman-teman, hari ini adalah video yang paling banyak kalian request dalam bulan kemarin. Cuma aku belum sempat aja buat mau syuting karena aku lagi recovery. Tapi setelah recovery selesai, aku bakal syuting salah satu ya. Video yang paling banyak kalian request adalah Kak mukbang. Mukbang dong Kak Felin, mukbang. Hari ini aku mau mukbang makanan Indonesia semua. Ikan asin, ayam geprek, semua penyetan. Nasinya juga kita pakai nasi daun jeruk, nanti kita bikin. Yuk kita bikin dulu teman-teman, sekaligus aku mau bikin nanti itu ada es dawet. Jadi yuk kita bikin dulu makanan-makanannya, terus nanti kita mukbang. Oh ya teman-teman, aku juga mau ngingetin untuk tolong ya untuk tidak skip iklan kalau nonton video ini, supaya nanti itu membantu kami dengan sangat. Terima kasih banyak teman-teman. Yuk kita langsung masak. Pertama kita akan mulai dengan membuat nasi daun jeruk yang super duper simple, pakai banget. Di sini semuanya itu dikira-kira ya teman-teman takarannya. Bukan karena aku nggak mau ngasih, tapi kalau biasanya aku tuh masak makanan yang asin dan berat, aku tuh tidak pernah pakai takaran. Jadi semuanya dikira-kira. Dan ada baiknya juga, kalau misalnya kalian pemula, coba deh mempercayai insting kalian. Karena di sini bahannya simple, cuma 3 bahan aja. Yuk kita bikin. Pertama, pakai daun jeruk, sudah pasti. Aku tadi motong kecil-kecil, tipis-tipis aja daun jeruknya, sekitar 5. Lalu aku juga pakai bawang putih 3-4 siung, tergantung selera. Kalau suka yang bawang putih banget boleh ditambah, kalau tidak boleh dikurangi. Udah gitu doang. Ku oseng-oseng pakai mentega ya, penting banget pakai mentega supaya nasinya nanti tidak berminyak. Kalau pakai mentega juga akan jauh-jauh lebih gurih. Di sini oseng dulu bawang putihnya, kalau sudah kecoklatan baru dimasukkan daun jeruknya. Oseng sebentar lalu diamkan. Nah, di sini untuk takaran nasi juga bebas, tapi di sini aku pakai sekitar 3-4 centong nasi yang besar. Kalau sudah tinggal dimasukkan deh tumisan daun jeruk dan juga bawang putihnya. Selesai gitu doang teman-teman. Jangan lupa pakai seasoning, boleh pakai masako atau garam tapi ditakar ya. Tidak boleh sampai terlalu asin nasinya. Dan jadi nasi daun jeruk, aduh enak, wangi, makan itu rasanya naik level gitu ya. Buat kalian yang bosan makan nasi yang itu-itu aja, boleh nih bikin nasi daun jeruk 3 bahan yang simple. Selanjutnya aku mau bikin ayam geprek. Di sini aku pakai ayam bagian paha ya. Sudah aku fillet besar-besar seperti ini. Ayam geprek itu paling enak paha nggak sih teman-teman? Karena kalau paha akan jauh lebih juicy. Pertama, ayamnya aku marinasi terlebih dahulu. Di sini aku pakai 400 gram kurang lebih ya. Itu adalah paha ayam, dipotong aja tipis-tipis seperti ini. Lalu masukkan 2 siung bawang putih, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap, 1 sendok makan kecap asin, dan yang terakhir 1 sendok makan minyak wijen. Di sini semuanya kita balur di ayam dan kita remas-remas sedikit agar nanti proses marinasinya juga lebih cepat. Aku marinasi kurang lebih 10 menit aja, nggak perlu lama-lama. Kalau sudah, yuk kita bikin adonan tepungnya. Adonan tepung aku pakai 300 gram tepung terigu, 1 sendok teh garam dan juga penyedap 1 sendok teh, ditambah dengan setengah sendok makan soda kue, setengah sendok makan baking powder. Ini aku langsung campurkan aja dengan 2 siung bawang putih yang sudah aku ulek atau dicincang juga boleh. Di sini aku pakai air dingin secukupnya. Pokoknya adonan kalian kalau mau lebih crispy boleh agak kental. Konsistensinya kental ya teman-teman, tidak boleh terlalu cair, nanti kayak mendoan gitu. Tapi tidak boleh terlalu kental juga, karena nanti bisa-bisa adonan kalian itu keras. Nah sekarang ayam yang sudah aku marinasi, tinggal aku masukkan saja ke adonan tepung, lalu aku balur lagi dengan tepung terigu setelahnya. Supaya mendapatkan tekstur seperti ayam Kentucky gitu ya. Ketika kalian masukkan ke dalam adonan tepung biasa, itu kalian harus pejek-pejek atau dipijit-pijit. Jadi
Nanti itu menghasilkan layer yang crispy dan pastinya mirip-mirip sama ayam KFC. Kalau makan ayam geprek jadi ingat dulu waktu aku kuliah, aku tuh doyan banget beli ayam geprek harga 15 ribuan di kantin. Karena enak banget, aku setiap hari tanpa absen pasti makan ayam geprek di depan kampus aku dan ini enak sekali. Nah, kita goreng aja, tidak perlu dibalik-balik sampai coklat baru dibalik nih teman-teman. Supaya nanti tepungnya itu tidak terlepas dari ayamnya. Jadi jangan gatel tangannya. Pengen ngaduk-ngaduk ayam gepreknya. Santai aja, biarin aja. Kalau sudah kecoklatan seperti ini diangkat. Dimasak di api sedang, jangan lupa supaya nanti dalamnya juga crispy, matang dengan rata dan tetap juicy. Kalau nanti apinya terlalu besar, takutnya ayamnya gosong duluan, dalamnya mentah. Oke, selanjutnya nih teman-teman, aku bakal bikin sambal gepreknya. Buat sambal gepreknya sendiri aku pakai 1 siung bawang putih, 20 cabai rawit. Cuma di sini aku pakai 10 sampai 15. Aku blender bersamaan sampai agak-agak ya. Jangan sampai terlalu hancur, sampai agak-agak hancur aja. Jadi ketika makan nanti masih nampol gitu ya. Nah, aku tambahin air sedikit tadi, nggak usah banyak-banyak. Lalu aku tambahkan juga setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap, dan juga aku tambahkan 1 sendok teh gula pasir. Terakhir tinggal disiram sama minyak yang benar-benar panas, tergantung sesuai selera. Cuma aku nggak mau terlalu berminyak, jadi aku cuma pakai 3 sendok makan minyak yang benar-benar panas. Sudah deh, selesai. Lanjut, kita bikin tempe mendoan. Untuk tempe mendoan sendiri aku banyak banget dapat kritik. Kak Velin, harusnya tempe mendoan itu tipis, nggak boleh yang namanya lebar-lebar. Siap bosku. Jadi hari ini aku berusaha memotong tempe-tempenya tipis. Ini aku pakai tempe biasa, kebetulan tempenya udah jumbo dari sananya. Jadi tinggal aku potong tipis-tipis seperti ini. Untuk adonan tepungnya sendiri harus sedikit lebih basah dan encer. Jadi tambahkan air sedikit, 1 butir telur boleh ditambahkan. Di sini aku tambahkan seasoningnya lebih lagi. Dan yang kuning-kuning itu adalah bumbu kunyit alias kunyit powder ya teman-teman. Nah, aku tambahkan sedikit karena tempe aku itu tidak aku marinasi. Jadi takutnya hambar. Nah, kalau sudah seperti itu tinggal aku masukkan aja tempenya. Yang di video ini agak kental, seharusnya lebih encer lagi ya teman-teman. Tidak boleh sekental ini. Nah, setelah itu tinggal digoreng aja. Jadi bisa dibilang tepung bumbu aku ini agak serbaguna gitu ya. Jadi bisa pakai untuk mendoan, bisa pakai untuk ote-ote dan macam-macam. Kalau kalian lihat tempe aku memang warnanya agak-agak orange karena memang tadi kan aku pakein kunyit bubuk. Sebenarnya nggak wajib pakai kunyit bubuk, kalau tidak punya tidak masalah. Tapi biasanya tempe mendoan itu identik dengan warnanya itu yang agak-agak kuning dan juga harum-harum kunyit. Tapi kalau nggak punya nggak usah dipakai, nggak masalah kok. Ya udah, kalau sudah selesai tinggal diangkat aja. Di sini jadinya 3 tempe. Aku bener-bener nggak bisa motong tempe ini makin tipis lagi karena pisau-pisau di rumah itu bukan chef grade gitu ya teman-teman. Pisau-pisau biasa gitu, bisa dibilang malah tumpul itu pisau. Makanya ya udah salah kadarnya ya. Selanjutnya aku bikin telur dadar. Ini terlalu gampang. Ini sampai kalau aku harus bikinin video tutorialnya berbahaya sih ya. Telurnya aku pakai 2, tambahkan penyedap. Lalu aku tuh kalau bikin telur dadar suka banget ku tambahin air sama baking powder sedikit. Cuma di sini aku nggak nambahin baking powder karena aku tuh pengen fokus ke telur dadarnya itu agak-agak bersarang seperti ini. Baking powder itu bikin telur juga bersarang, tapi agak berminyak menurut aku. Karena tadi kita makanannya banyak yang goreng-goreng, jadi aku bikin aja pakai air. Dan jadi, kalian lihat deh, 2 butir telur bisa jadi segede ini dan juga sesaring-saring ini. Bagus ya, nggak usah dimasak terlalu lama karena telur ini menyerap banyak sekali minyak. Kalau kalian masak terlalu lama, takutnya telur kalian tuh berminyak sekali. Jadi, kalau sudah dirasa coklat, langsung deh dipindahin aja. Nah, selanjutnya ini teman-teman, kita bakal bikin bumbunya. Karena aku mau bikin tempe dan juga telur penyet. Terinspirasi dari abang-abang penyetan langganan aku di Surabaya. Yuk kita bikin, siapkan cabai ya. Lalu kita ulek bersamaan cabai rawit, aku pakai 6-7 biji. Lalu terasi gorengnya juga. Bebas ditakar sesuai selera. Kalau di langganan aku, tomatnya itu selalu digoreng. Jadi di sini tomatnya juga aku goreng. Gorengnya
sampai tomatnya layu aja, nggak perlu sampai ke gosong-gosongan gitu. Pokoknya kalau tomatnya sudah dirasa lembek-lembek, udah langsung aja diangkat. Jangan terlalu gosong ya, nanti aftertaste-nya kurang baik juga. Kalau sudah, tinggal aku masukkan deh ke dalam cobek karena mau aku cobek bersamaan dengan cabai rawit dan juga tadi ada terasi. Tinggal diulek-ulek aja jadi seperti ini. Lalu jangan lupa di seasoning ya. Untuk seasoning setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap. Pokoknya gini doang jadi. Terakhir kalau punya boleh tambahkan air perasan jeruk. Nah, ini nih yang paling ditunggu-tunggu, ikan asin. Ikan asin ini udah asin dari sananya, jadi tidak perlu dibumbu-bumbui lagi. Ikan asin ini bisa dibilang makanan yang paling murah di desa kami. Kalau aku lagi nggak ada duit, makanan aku mah cukup ikan asin, nasi, aduh kecap manis, enak banget. Ingat ya teman-teman, kalau kalian menggoreng ikan asin, minyak kalian akan rusak dan berwarna gelap, dan yang otomatis terjadi adalah rasanya asin banget. Jadi, minyaknya harus dipisah ya, bekas goreng ikan asin dan juga minyak yang untuk tempat lain. Maka dari itu minyaknya sengaja aku bikinnya itu sedikit untuk menggoreng supaya nggak banyak minyak yang rusak. Lanjut kita bikin dessertnya. Di sini aku mau bikin es dawet yang resepnya berbeda sama es cendol yang kemarin aku sudah bikin. Yuk kita bikin. Di dalam wadah kita masukkan 250 gram tepung beras, 100 gram tepung tapioka, 1 sendok makan garam dan juga 1 sendok makan kapur. Teman-teman, aku pakai kapur supaya lebih kenyal dan juga lebih harum. Oke, setelah itu aku pakai daun pandan. Di sini aku pakai 5 sampai 6 lembar daun pandan yang aku potong kecil-kecil karena aku mau bikin jus pandan. Buat kalian yang tidak punya daun pandan, bisa pakai perisa dan air saja. Ini tuh hanya extra step supaya wangi banget. Tapi kalau di rumah nggak punya daun pandan, males pergi ke pasar, tidak perlu maksa ya pakai daun pandan. Daun pandannya ini aku blender bersamaan sedikit air, pokoknya sampai larut aja. Dan di sini memang blendernya kasar. Yang penting airnya sudah warna hijau aja udah beres. Tinggal disaring deh. Jangan dimasukkan juga ya sisa-sisa daun pandannya. Kalian mau bikin dawet atau mau ngeracunin orang? Terakhir, jus pandannya tinggal dimasukkan aja ke adonan tepung. Di sini teman-teman aku pakai airnya itu takarannya 1150 ml alias 1 liter 150 ml. Kalau kalian pakai buat jus pandan tadi boleh ambil dari air yang 1150 ml. Pokoknya harus di total kurang lebih 1 liter 150 ml. Oke, jangan terlalu basah karena nanti dawet kalian bakal hancur kayak bubur. Terakhir, biar warnanya jauh lebih alay, aku masukkan juga pasta pandan. Di situ aku pakainya lumayan banyak supaya warnanya tuh makin ngejreng. Tenang aja, nggak perlu dimasukkan terlalu banyak sampai warnanya kayak hijau rumput gitu teman-teman. Karena kalian ngasih makan manusia bukan sapi dan kambing. Tapi karena kalau ketika kalian masak begini, warnanya akan menjadi hijau tua dengan sendirinya. Jadi jangan buang-buang pasta pandan kalian ya. Di sini aku masak aja pakai api sedang dan harus terus diaduk. Tidak boleh ditinggal-tinggal. Nanti gosong loh. Apalagi adonan ini akan makin lengket dan juga makin tebal dan kental ketika dia sudah mulai matang. Lihat deh, ama aku tuh sekarang lagi nyobain. Padahal jelas-jelas nggak ada rasanya. Gula aja tadi nggak masuk sama sekali. Tapi ama aku emang begitu, suka cek rasa, koreksi gitu ya. Padahal dia nggak tahu, cuma aku masukin 1 sendok garam. Oke, terakhir kalau sudah kental seperti agak-agak cendolita gitu dan tidak ada bagian yang putih dan semuanya berwarna hijau tua, sekarang kita siapkan air dinginnya. Di sini pakai air dingin. Lalu kalau kalian punya saringan seperti ini, monggo dipakai. Saringannya ini pokoknya harus bulat-bulat. Tidak punya saringan seperti ini, kalian boleh pakai papan kukusan. Tuh biasanya kalau papan kukusan juga agak bulat-bulat ya. Supaya ya gampang banget. Ini aku tindis pakai mangkok atau pakai gelas kaca. Jadi nanti gampang banget ketika dimasukkan ke dalam airnya. Udah, gak perlu teknik apa-apa kalau sudah nanti cendol kalian jadinya gemoy-gemoy seperti ini. Cendolnya boleh disaring dari airnya lalu disisihkan. Kalau cendolnya sudah disaring begini, kalian harus bekerja ekstra cepat. Kita akan bikin air santan terlebih dahulu.
Di sini air santannya aku pakai 1 liter air santan yang cair ditambah dengan 1 sendok makan garam, 2 lembar daun pandan, dan juga aku pakai juga santan kental 200 ml. Dan juga jangan lupa untuk rasa manis pakai 2 sendok makan gula pasir. Langsung aja dimasuk semua plong-plang, lalu kita masak sampai jangan mendidih. Pokoknya sedikit shimmer aja sampai ada bubble-bubble di pinggirnya. Boleh diangkat. Dinginkan sesaat, baru nanti kita masukkan ke dalam adonan dawetnya ya. Lanjut. Belum selesai, tenang, sabar, jangan emosi. Terakhir kita bikin air gula, say. Di sini air gulanya aku pakai 100 ml air, ku tambah dengan 250 gram gula merah. Terakhir aku juga masukkan 200 gram gula pasir dan garam seikhlasnya. Jangan banyak-banyak nanti asin loh. Tapi garam ini berguna supaya menambahkan rasa manis yang lebih gurih. Tinggal dimasak aja sampai mendidih dan semua gula yang tadi itu larut. Aku masak sengaja agak kental supaya nanti jadinya itu enak banget gitu, manis banget. Ingat, gula merah ketika dingin dia akan jauh lebih kental, jadi ketika kalian masak jangan kental-kental ya say. Ini tinggal dimasukin aja ke dalam wadah yang berbeda supaya dia nggak lanjut masaknya. Terakhir tinggal kita campurkan semuanya jadi satu, mulai dari santan dan yang terakhir gula merah. Cuma di sini aku lagi jemek-jemekin aja dawetnya biar nggak ada yang menyatu ya. Nah, boleh banget pakai es batu, sangat disarankan pakai es batu ya teman-teman, supaya rasanya lebih enak lagi dan creamy. Dijamin deh kalian kalau mau nyoba es dawet aku resepnya itu, aduh, dijamin kalian gak akan pakai resep orang lain lagi. Saking enak, creamy, kental, aduh tidak ada duanya. Ini tuh beneran habis loh di rumahku teman-teman. Habis aku syuting ini langsung diserbu sama adik-adik aku. Yuk kita makan. Semua bahan-bahan makanan tadi sudah aku bawa. Dan aku sekarang mau makan di kebun terlebih dahulu. Sengaja pakai piring yang besar supaya semuanya muat. Aku recap kembali ya teman-teman. Tadi itu ada telur, ada tempe, ada ikan. Kayaknya semua protein ada deh. Saking ayam-ayam gepreknya juga ada. Kecuali sapi gak ada sama babi. Ups, gak bisa masak babi di rumah. Jadi kita harus stay halal brother, karena adik-adik aku di rumah semuanya Islam, gimana dong? Oh iya, jangan lupa dicobek-cobek dulu semuanya teman-teman. Di sini aku ada tadi telur penyet, aku penyet-penyet dulu pakai sambal. Aduh ini enak banget sih. Sekarang waktunya kalian buat nyiapin makanan kalian, karena habis ini kita bakal mukbang bersama. Nah, untuk ayam gepreknya tadi kan kalian bingung pasti kok nggak digeprek kak. Nah di sini nih kita akan gepreknya. Lihat ayamnya masih juicy banget. Dan di sini aku juga sudah bawa sambelnya. Nggak aku geprek di atas ulekan, aku geprek aja di sini. Semoga nggak rusak ya piringnya ama. Nggak lah, kalau misalnya rusak tinggal beli baru. Ya udah tinggal kita ulek-ulek seperti ini aja. Namanya juga digeprek teman-teman. Kalau disayang bukan ayam geprek, ayam sayang. Gimana sih? Ya udah gitu aja. Udah selesai. Ada yang lupa. Apa nih yang lupa? Nasi daun jeruknya. Wangi, harum. Aduh, ini mah sahabat kalian kalau mau makan teh. Yuk sekarang kita makan. Lihat deh cantik banget piringnya, variatif, aneka makanan ada di sini. Kita mukbang bareng-bareng yuk. Ini adalah video yang paling banyak kalian request, mukbang bareng Felin. Kalau saya sih lebih ke arah nervous ya permisa, karena ini dari aromanya aja udah pedes gila. Jadi saya harus dan kudu banget membawa dawet ini. Dawet yang sudah dimasukkan es batu lalu es batunya hilang misterius. Baiklah teman-teman semua, ini udah siang, sebenarnya mau ke sore dan waktunya kita mukbang. Di sini tadi aku udah membawa es dawet kita tuh. Sebenarnya aku campur sama es batu tadi, cuma es batunya udah cair, jadi sisa begini aja. Tapi ini aja segar, dingin banget nih. Selanjutnya ini bakal mukbang ya teman-teman. Ada ini tuh nasi daun jeruk, terus ada ayam geprek juga. Di sini ada telur penyet pakai tomat, jadi pakai sambal tomat. Terus di sini ada tempe mendoan, sama yang terakhir ikan asin. Ikan asin ini wajib banget ada kalau mukbang. Yuk kita makan. Yang pengen aku banget nyoba itu ayam gepreknya, karena wangi banget. Kalau kata orang tuh, nikmat mana yang kau dustakan gitu. Nah ini ayam gepreknya pakai sambal yang tadi bejibun, pedes banget. Ayam geprek level 10, karena sambalnya tadi, cabenya tadi 10. Tuh, makan.
Enak, masih crispy banget tepungnya. Ini nasi daun jeruknya juga luar biasa enak banget. Wangi daun jeruknya, enak sekali. Aku pengen coba telur uleknya. Ini tadi aku udah penyet diulekan. Duh, ini dimakan sama daun jeruknya enak sekali. Apalagi ini telurnya itu tipe-tipe telur yang apa sih, yang basah gitu loh teman-teman, bukan telur kering. Oh, ini nih. Pedas. Pedas banget. Ini kayak aku udah keringetan. Baru 2 kali suap udah keringetan. Pedas banget. Ayamnya gede banget, kelihatan kan? Ini kayaknya enak kalau langsung kita gigit. Pedas banget lagi. Nah. Yang menggoda ini ikan asinnya nih teman-teman. Ayo Tuhan, ikannya dianggurin, dia tidak boleh mati sia-sia. Dia harus mati menjadi makanan yang lezat. Ini tadi ikan asinnya aku goreng biasa. Duh ya Tuhan, aku pengen banget, kepengen banget makan ikan asin, nasi daun jeruk. Tambah sambal penyetan ini. Enak. Tempe mendoan, gede banget, sengaja bikinnya gede-gede kayak gini. Kita campur sama sambal yang ada di telur aja, karena sambal yang di telur ini jauh lebih pedas daripada sambal yang ada di ayam geprek. Coba. Karena mulut aku nih asin banget sama ikan asin, jadi kita minum dulu. Sebenarnya ini harusnya pakai ini ya teman-teman, apa sih namanya, gelas say. Tapi nggak ada gelas yang cukup gede nampung semua es dawet ini, jadi kita pakai mangkok. Manis, seger, gurih, aduh enak banget. Santannya, gula merahnya manis, legit. Terus dia tuh dingin gitu teman-teman, jadi kayak es. Aku seneng dawet yang pakai air kapur karena dia wangi sama kenyalnya lebih dapat gitu, lebih kayak nendang banget kenyalnya gitu. Nah sebenarnya teman-teman, kalau kalian nggak punya air kapur, banyak banget resep dawet dan cendol yang nggak pakai air kapur. Ada, aku pernah bikin kemarin, linknya aku taruh di bawah. Kalau misalnya kalian mau ikutan masak yang tanpa air kapur. Tapi ini aja enak banget, menutup makanan saya yang sangat-sangat berminyak, yang sangat-sangat asin. Ini luar biasa. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton. Udah lunas ya utang aku bilang mau videoin mukbang lagi, tapi makanan Indonesia, ikan asin, ayam geprek, tadi ada
tempe juga teman-teman. Terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa ya teman-teman, kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa buat like sama subscribe ke channel ini. Dan nih teman-teman, terima kasih banyak yang udah nggak skip iklan. Nah teman-teman, besok mampir lagi ya, karena anggap aja rumah sendiri. Aku bakal upload setiap Senin, Rabu, dan Jumat buat vlog video panjang. Dan buat video pendek, aku upload dari Senin sampai kiamat. Karena aku Senin sampai Senin itu aku upload terus. Yaudah teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton. Bye-bye.